Selamat pagi Pak Armin dan teman-teman sekalian. Nama saya Ilma Gita Naiswari dengan NIM 1821101 dan berikut adalah presentasi saya dalam memulai, memelihara, dan mengakhiri sebuah hubungan. Dalam pembahasan ini akan diselipkan beberapa tahapan relasi atau relationship development oleh Dibuk yang dapat dilihat pada gambar berikut. Sebuah hubungan umumnya dimulai ketika seseorang tertarik pada orang lainnya dan menginisiasikan interaksi. Ada beberapa basis yang membuat kita tertarik pada seseorang, yaitu attractiveness atau seberapa menariknya orang lain bagi kita, kemudian proximity atau seberapa dekatnya secara geografis orang ini. Jadi bisa aja orang itu kita bertemu di internet, mungkin menggunakan aplikasi dating seperti Bumble atau Tinder, tapi kita juga pada akhirnya harus bertemu dengannya secara face to face untuk membentuk sebuah koneksi secara fisik. Kemudian ada juga familiarity, yaitu seberapa miripnya atau akrabnya orang ini dengan kita. Nah, menurut Dubuk, ada beberapa tahap pengembangan memulai hubungan, yaitu pertama initiating, yaitu menunjukkan adanya ketertarikan untuk memulai hubungan dan mencocokkan diri sendiri sebagai orang yang menarik. Kemudian ada juga experimenting. Biasanya di sini kita melakukan small talk dan juga mencoba mengetahui kesamaan dengan orang baru. Terakhir, ada intensifying, yaitu saat kita meningkatkan kontak dengan satu sama lain. Biasanya tahap ini juga yang paling menyenangkan atau tahap paling manisnya dalam PDKT. Ketika kita mulai yakin untuk meneruskan hubungan dengan seseorang, saatnya memasuki tahapan memelihara hubungan. Nah, dalam hal ini kita harus mengingat beberapa hal, seperti hubungan itu memiliki dua sisi, yaitu kita sendiri dengan orang lain. Kemudian, kedua orang harus memiliki tujuan yang sama. Kedua orang harus berpikir, mungkin misalnya ini akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Tidak bisa satunya ingin berpacaran saja, atau yang satunya malah ingin meneruskan ke jenjang pernikahan. Bisa dipastikan hubungan seperti ini tidak akan bekerja dengan baik. Kemudian, hubungan adalah sebuah proses yang dinamis dan harus diperhatikan oleh kedua belah pihak agar dapat bertahan. Dalam memelihara hubungan, ada tahap-tahapnya oleh Dubuk yaitu integrating, yaitu mulai adanya pengidentifikasi sebagai satu kesatuan, dari yang tadinya hanya aku menjadi kami. Kemudian ada juga tahapan bonding, yaitu kedua individu mulai menunjukkan komitmen secara publik. Ini bisa dengan pertunangan, pernikahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mulai tahap-tahap differentiating dan circumscribing, yaitu pada differentiating itu mulai adanya kejenuhan, dan juga circumscribing, yaitu kedua pribadi mulai mengurangi kontak dengan satu sama lain. Apakah sudah pasti akan memasuki tahap differentiating atau circumscribing, itu tergantung pada kedua belah pihak. Terakhir, semua hubungan pasti akan berakhir. Mungkin ini terdengar sedikit pesimistik, tapi kita harus ingat bahwa ada kematian yang pasti akan mengakhiri segala hubungan di dunia ini. Namun, hubungan juga dapat berakhir karena berbagai macam alasan. Dalam mengakhiri sebuah hubungan, ada beberapa proses seperti konfrontasi yang berupa langsung dan juga tidak langsung, dan juga berdasarkan orientasi, yaitu self-oriented dan juga other-oriented. Kemudian, menurut Dubik sendiri, tahap pengembangan dalam mengakhiri hubungan yaitu ada stagnating. Tahap ini mulai saat tahap circumscribing atau tahap sebelumnya berlanjut tanpa intervensi. Nah, di sini hubungan dapat menjadi stagnan jika tidak ada perubahan. Kemudian ada juga avoiding, yaitu ketika kedua pihak mulai menghindari satu sama lain. Dan terakhir, terminating, yaitu adanya percakapan yang menandakan keinginan untuk mengakhiri hubungan. Seperti misalnya, aku mau putus. Kemudian, terminating ini bisa menjadi pendek dan ramah, tapi bisa juga lama dan membuat marah. Kesimpulannya, setiap hubungan pasti terdiri atas tahap-tahap memulai, memelihara, dan mengakhiri. Setiap tahap memiliki fase masing-masing dan harus diwaspadai dan dijaga agar tidak jatuh ke tahap mengakhiri. Kemudian kita harus selalu ingat bahwa hubungan adalah sebuah proses yang dinamis dan membutuhkan kedua pihak untuk berkompromi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah mendengarkan.